I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Kontroversi pemanggilan pemain berlanjut, Fahri Husaini rekomendasikan Bagus Kavi. Polemik tidak dilepasnya pemain ke timnas Indonesia U23 jelang Piala AFF turut mengundang pelatih veteran Fahri Husaini. Sebagaimana diketahui, polemik tersebut memanas usai Thomas Doll secara terang-terangan enggan melepas Rizky Ridho yang notabene kapten Garuda Muda. Kondisi tersebut diperpanas dengan keputusan Bernardo Tavares yang menahan Zaki Ashraf. Sementara sebelumnya top skor SEA Games 2023, Fajar Faturrahman juga batal dipanggil usai mendapat keluhan dari Borneo FC. Menanggapi hal tersebut, Fahri Husaini mengajukan nama Bagus Kavi untuk tampil di Piala AFF U23 kali ini. Hal itu terlihat kala dirinya mengunggah aksi sang pemain lewat Instagram pribadinya. Nampak dalam video tersebut, Fahri Husaini juga memeluk Bagus Kavi yang mencetak gol ke gawang timnas Iran U16. Bagus Kavi pernah menjadi salah satu striker muda paling tajam pada masanya. Oleh karena itu banyak yang menduga jika Fahri Husaini mendorong Bagus ke timnas U23 Indonesia. Terlebih juga mempertimbangkan track record Barito Putra yang tidak pernah menolak pemainnya merapat ke timnas. Sebanyak apapun mereka dilucuti di Liga 1. Sejauh ini PSSI memang memanggil satu pemain inti Barito, yakni Bagas Kava untuk memperkuat timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2023 di Thailand nanti. Pelatih Barito Putra Rahmat Darmawan menjamin Bagas Kava dilepas ke timnas U23 Indonesia tanpa huru-hara, walaupun selama ini ia nyaris tak tergantikan di Laskar Antasari. Sementara itu, Bagus Kavi sendiri mulai menemukan sentuhan terbaiknya bersama Barito Putra usai balik kampung dari Eropa. Dampak positif jika Piala AFF U23 dihapus. Pertama, fokus pemain tak terbagi. Adanya Piala AFF U23 di tengah kompetisi yang bergulir membuat pemain seperti dilempar ke sana kemari. Di satu sisi, klub membutuhkan jasanya sebagaimana timnas U23 Indonesia. Fokus pemain akan terbagi dan kondisi ini bahkan bisa mempengaruhi mental bermain dan membuat performa mereka menurun. Hal ini tentu sangat merugikan di saat tenaga para pemain dibutuhkan dua kubu yang masing-masing memiliki target tersendiri. Untuk itu, Sintayong sendiri menegaskan Piala AFF U23 harusnya diganti dengan Piala AFF U20 yang tujuan pengembangannya lebih jelas. Kedua, liga berjalan lancar. Kompetisi merupakan tempat pemusatan latihan yang paling baik dan benar untuk para pemain sesuai dengan tuntutan PSSI. Ditiadakannya Piala AFF U23 akan membuat jalannya kompetisi domestik berjalan lebih lancar dan tenang tanpa adanya kerusuhan. Ketiga, persiapan timnas tak berjabat. Persiapan tim nasional tak harus dilakukan dalam pemusatan latihan di saat kompetisi berjalan, karena hal itu justru bisa membuat performa pemain menurun. Pemain yang menjadi langganan di kompetisi domestik tentu sudah memiliki jam terbang tinggi sehingga tak perlu banyak mengikuti pemusatan latihan timnas. Sebaliknya, persiapan timnas lewat pemusatan latihan seharusnya hanya fokus pada pematangan kondisi tim dan tidak bercabang kemana-mana. Tanggapi penolakan pemain, Sintayong dibela warganet. Polemik jelang ajang Piala AFF U23 yang akan bergulir membuat Coach Sintayong memaklumi pemain yang tak dilepas oleh pelatih klub. Sintayong mengungkapkan bahwa pelatih klub juga punya target masing-masing lantaran tengah berjuang di liga.
Seperti diketahui sebelumnya, turnamen sepak bola Asia atau Piala AFF tahun 2023 akan diselenggarakan pada 17 hingga 26 Agustus mendatang. Padahal kasta sepak bola tertinggi di Indonesia, BRI Liga 1, kini baru masukkan pekan ke-8. Bahkan tak hanya di Indonesia, liga-liga tetangga pun tengah berlangsung. Sebelumnya, Sintayong buka suara terkait Piala AFF U23 yang ingin dihapuskan. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menilai event tersebut merugikan kompetisi dan mengganggu perkembangan sepak bola. Dengan rasa rendah hati, Coach Shin kemudian mengungkapkan kemaklumannya dua pemain liga yakni Rizky Ridho dan Zaki Ashraf tidak dilepas untuk masuk timnas U23 Indonesia. Meski begitu, hal tersebut berbeda dengan pendapat manajer timnas Indonesia Sumarji yang telah menyemprot klub Liga 1 yang menahan pemainnya untuk bergabung ke dalam skuad Garuda Muda. Dikutip dari unggahan PSSI, netizen Indonesia pun ikut menanggapi polemik ini. Bahkan seakan membela tanggapan dari Sintayong. Banyak warganet yang menilai bahwa statement Sintayong benar adanya. Namun tak sedikit pula yang memberikan pembelaan bahwa jika timnas Indonesia U23 tidak meraih gelar juara Piala AFF, bukan salah Sintayong, melainkan para klub yang tidak mendukung pemain terbaiknya untuk bergabung ke skuad Garuda Muda.